inspiration. 'Cause I know that you do just what you're told. I'll be your heart and temptation. 'Cause I know that you make it on your own. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini saya berada di Mall Nipa, Kota Makassar, pada event Youth Market 2021. Di sini saya kedatangan 3 orang bintang tamu, 3 orang narasumber yang pasti cantik-cantik semuanya, cakep-cakep semuanya, dan juga berprestasi serta mereka sudah sukses di masa muda karena memiliki bisnis yang nanti kita akan bercerita banyak bersama para bintang tamu kita pada hari ini. Langsung saja saya perkenalkan ketiganya. Ada Kakak Oki. Selamat sore Kakak Oki, apa kabar? Sore. Nah, Kakak Oki ini adalah owner dari Damira Label. Ya. Nah, yang kedua ada Kak Nada. Iya. Selamat sore Kakak Nada. Ya, Kakak Nada ini adalah owner dari DNAD Store ya. Iya, benar. DNAD Store. Dan ada Kakak Ega. Betul, Kak. Kakak Ega ini adalah seorang fashion influencer. Jadi ketiganya akan berbagi tips dengan kita semuanya, bukan hanya mengenai bisnis online, tetapi juga nanti ada Kakak Ega akan berbagi cerita juga mengenai bagaimana sih seorang influencer itu bisa membantu untuk promosi produk fashion tersebut. Nah, kita langsung saja ketiga narasumber kita mungkin bisa menyapa teman-teman Suarata. Silakan dari Kakak Oki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman yang ada di sini yang nonton acaranya. Saya Oki, saya owner dari Damira Label. Ya. Gimana teman-teman Suarata? Dikasih semangat dulu nih Kakak Oh iya. Oki. Semoga hari ini harinya semuanya menyenangkan, Tetap semoga sehat juga, Kak tetap Oki, sehat ya. semuanya ya, walaupun dengan kondisi yang saat ini. Semoga semuanya sudah divaksin ya. Ya, amin. Karena kita semua di sini udah divaksin. Kita semua sudah divaksin dan sudah di swab test juga ya Kakak Iya. ya. Nah, yang kedua silakan Kakak Nada. Selamat sore teman-teman Suarata yang lagi menonton dan menyaksikan. Perkenalkan, saya Nada dari DNAD Store. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga prokes walaupun sedang beraktivitas di luar rumah, dan tetap selalu semangat. Oke. Yang terakhir, ayo Kakak Ega silakan. Selamat sore semuanya. Iya, perkenalkan nama saya Ega. Saya seorang, kalau bisa dibilang influencer. Halo semuanya. Ya, terima kasih semuanya kakak-kakak ya. Kita langsung saja berbincang-bincang sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu inspirasi bisnis online dari teman-teman milenial ya. Karena alhamdulillah di sini ketiganya juga masih sangat muda-muda, tetapi sudah berusaha untuk mempunyai usaha sendiri gitu. Bagaimana caranya untuk bisa berkreasi, dan pastinya juga saya sudah melihat juga media sosial mereka, khususnya media sosial dari store mereka, dan memang lucu-lucu semuanya produknya. Nah, kita mulai dari Kakak Oki dulu. Nah, ini bagaimana sih awalnya sehingga Kakak Oki memilih untuk terjun di dunia bisnis? Karena kan sebenarnya banyak yang bisa Kakak Oki lakukan gitu ya, tidak harus bisnis, misalnya mungkin bekerja yang lainnya, tetapi kenapa sih memilih terjun di dunia bisnis? Sebenarnya kalau dibilang jiwa entrepreneur sudah dari lama sih. Saya juga sebenarnya mantan karyawan ya. Tapi jiwa entrepreneurnya itu udah ada semenjak ya sebelum saya jadi karyawan itu. Memang dulu pernah punya butik di tahun 2009 2010 itu. Masih sekolah mungkin waktu itu? Iya, masih kuliah. Masih kuliah, oke. Punya butik, dan waktu itu dijalani selama mungkin setahunan, tapi akhirnya saya vakum karena mau fokus kuliah terus ini juga sih kendalanya itu karena kan waktu itu kan
saya jual kembali. Oh iya, jadi reseller gitu ya? Iya, kendalanya akhirnya kayak apa ya, kayak perang harga gitu Iya. Mbak. Dari situ sih maksudnya, tapi maksudnya untuk peluang fashion sendiri saya benar-benar ngerasain, apalagi untuk daily wear ya, itu apalagi untuk perempuan. Nah, perempuan itu cenderung membeli barang, membeli baju bukan karena mereka butuh ya, tapi karena mereka suka. Iya, suka. Jadi kalau misalkan Ada yang disuka ada yang aja disuka, gitu. ya udah, dibeli gitu kan. Jadi maksudnya bukan karena kayak butuh gitu. Jadi saya mengingat terus sih potensi fashion itu sangat bagus sekali gitu. Jadi perputarannya juga cepat ya untuk fashion wanita. Itu saya akhirnya jadi karyawan juga akhirnya saya bilang, saya nggak ini sih passion saya kayaknya entrepreneur deh, maksudnya saya pengen bisnis dan pengen melanjutkan apa yang dulunya saya pernah lakukan gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk buat clothing brand ini karena ya dulunya saya berpikir kalau misalkan saya cuma beli barang milik orang, kayak akhirnya nanti perang harga karena banyak istilahnya ya samanya. Iya, Kalau iya. misalkan saya bikin sendiri kan saya semuanya kayak desainnya itu dari saya, terus saya monitoring harganya apapun ya. Ya, bisa mengatur lah Bisa mengatur. sendiri ya. Sudah tahu juga keuntungannya nanti seperti apa gitu ya. Ada gambaran. Berarti sebenarnya Mbak Oki ini memang sudah ada passion ya ke sana gitu, karena sudah pernah punya butik dulu sampai akhirnya bikin brand clothing sendiri, Damira label ini. Iya betul. Nah kenapa sampai ya mungkin fashionnya itu lebih ke muslimah, tapi lebih ya mungkin desainnya lebih colorful karena emang semenjak saya berhijab saya ngelihat industri fashion untuk fashion hijab sendiri itu kayak semakin berkembang dan nggak seperti dulu lagi ya orang yang berhijab cuma pakai kemeja Modelnya biasa. cuma 1-2 aja Iya, gitu. itu aja. Iya. Sekarang tuh udah semakin berkembang. Semenjak saya berhijab juga ya, kenapa ya di Makassar itu nggak ada yang ngembangin brand sendiri dengan identitasnya sendiri gitu kan. Kalau misalkan selama ini tuh kayak fashion itu diidentikan dengan Jakarta, Iya. Bandung, Makassar sendiri tuh kayak aduh gimana ya, jadi makanya saya pengen juga ada orang Makassar yang bisa Punya brand ya. brand, yang bisa go nasional bahkan mungkin internasional Ya. ya. Amin amin. Amin. Nah, kita lanjut dulu ya Kakak Oki ya. Kita lanjut dulu ke Kakak Nada nih. Seperti yang saya tanyakan juga kepada Kakak Oki, bagaimana sih awalnya Kakak Nada ini memutuskan untuk terjun di dunia bisnis? Apakah memang langsung memilih untuk terlibat di dunia fashion atau sebelumnya ada hal lain gitu? Nah, silakan Kakak. Oke, makasih Kak. Kalau saya sih dari SMP udah suka jualan. Bener. Karena kebetulan ayah ibu saya pernah punya toko di MTC. Pokoknya dulu tuh jualannya mulai dari MP3 player yang kecil-kecil Iya. itu. Pokoknya ganti-ganti sampai akhirnya saya kuliahnya di UIN. Kebetulan di UIN itu kan harus pakai rok. Jadi saya mikir kenapa saya nggak buat rok sendiri. Awalnya dari situ. Dari uang jajan saya putar, saya bikinin rok sendiri. Akhirnya tapi saya mau targetnya di mahasiswa, ke teman-teman saya dulu. Punya orang teman-teman saya dulu yang pakai produknya saya bagus apa enggak. Akhirnya lama-kelamaan emang pada dasarnya mungkin suka jualan, keenakan. Jadi akhirnya gue sampai sekarang sih meskipun maju mundur kayak gitu, akhirnya berkembang, tapi kalau Denat Store sendiri sih lebih fokus ke rok ya, rok dan kulot karena Bawahan berarti ya? bawahan, karena memang kita mau bikin rok yang enak dipakai, terus nyaman, daily life-nya jangka panjang kalau dipakai ya. Jadi kan kalau di Makassar kan kayaknya masih jarang ya yang fokus jualan rok, makanya Denat Store tetap stay mau jualan rok meskipun sekarang sudah banyak variasi bajunya karena memang banyak permintaan dari customer, Kak jualan baju dong, masa beli rok nggak ada bajunya kayak gitu. Jadi buat dipasangin aja, jadi akhirnya ada rok, ada baju juga, outfit hijab sih sebenarnya kayak gitu. Jadi memang dunia ininya ya, dunia dagang sebenarnya. Iya bener. Sudah emang udah mendarah daging gitu ya. Betul. Udah dari orang tua kebiasaan juga melihat aktivitas orang tua Iya, pastinya ya.
akhirnya terbiasa juga untuk kenapa saya juga tidak bikin usaha sendiri gitu. Dan bakat itu ternyata berhasil ya. Iya, alhamdulillah. Dan sampel pertama adalah teman-teman gitu. Bener, dari orang terdekat dulu. Kalau bagus feedbacknya berarti kita maju. Biasa nggak ada yang nawar-nawar harga ini? Selalu sih, selalu ada gitu harga temen dulu. Iya, harga Tapi temen kan dulu. kalau awal-awal dulu ya nggak apa-apa deh, dicicil aja dulu kayak gitu dulu. Cuman kan mahasiswa kan uang jajannya terbatas, betul. jadi nanti mungkin bulan depan dibayar nggak apa-apa, yang penting dipakai dulu, enak Dan yang apa penting enggaknya. dibayar juga. Nah, iya bener, yang nagihnya itu ya susah. Nah, kita sekarang ke Kakak Ega nih. Kakak Ega kan sebagai seseorang yang sering terlibat ya dengan teman-teman Ya, juga, betul, Kak. khususnya di dunia fashion. Mungkin beberapa kali juga membantu promosi teman-teman yang punya produk fashion. Itu bagaimana sih melihat fashion hijab ya, khususnya saat ini gitu? Karena kan kebanyakan juga dari Kakak Oki dan Kakak Nada juga kan produknya banyak kan ya untuk yang berhijab, walaupun sebenarnya yang tidak berhijab pun boleh gitu membeli. Seperti saya misalnya, saya tadi melihat juga sangat banyak sekali ya yang bagus-bagus, yang cocok buat semua kalangan sih sebenarnya. Bagaimana Kakak Ega? Kalau saya sendiri untuk melihat fashion trend hijab sekarang kayak ngikut aja sih Kak, karena biasanya kan fashion yang kemarin itu kayak nge-stuck di satu model aja. Nah sekarang kayak udah banyak model dan kayak udah banyak orang yang nge-mix and match semua kayak tren-tren gitu, kayak misalnya vest dengan kemeja atau sweater kayak gitu. Jadi kayak mungkin kan kemarin saya juga kayak suka outfit tapi nggak terlalu nampak, tapi sekarang kayak udah deh bantu aja, kan kakakku juga menjual terus aku bantu gitu, terus nggak lama kemudian banyak teman-teman dari kakakku tuh kayak nawarin produk gitu, jadi kayak aku bantu aja. Tapi pertama aku kayak jadi modelnya aja sih Kak, tapi sekarang jadi model banyak produk juga jadinya. Awalnya bantu kakak aja gitu. Kayaknya yang dipakai sekarang. iya sama. Iya, dari Zamira ya. Dari Zamira. Iya, benar sekali. Karena kan memang sekarang yang penting fashionable ya, dan anak-anak muda sekarang kan bukan cuma anak muda, saya lihat juga ibu-ibu ya. Mau ibu-ibu muda ataupun yang sudah lebih mature gitu, lebih matang juga lebih stylish malahan gayanya gitu ya. Lebih senang malah yang warna-warni juga seperti yang dipakai juga sama Kakak Oki ini gitu. Kelihatan muda. Intinya gitu ya. Kelihatan muda. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Ini kan kemarin karena adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak sektor usaha itu terdampak. Salah satunya adalah sektor UMKM. Nah, ini kan fashion clothing kan sebenarnya bagian dari UMKM itu sendiri gitu. Bagaimana teman-teman seperti Kakak Oki, Kakak Nada, dan Kakak Ega ini melihat situasi itu, dan bagaimana sih bisa bangkit gitu kan, karena dalam proses setahunan ini kan pasti ada kendala atau hambatan lah gitu yang dirasakan gitu ya akibat adanya pandemi ini. Silakan Kakak Oki. PPKM kemarin itu benar-benar dahsyat sih. Kalau menurut saya benar-benar dahsyat, bahkan lebih dahsyat dibandingkan pandemi, di awal-awal pandemi ya. Kan apalagi kita yang sering ikutan event kayak gini ya, event itu akhirnya nggak bisa lagi kan, nggak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Nggak ada offline experience, Iya. jadi hilang. Beda gitu. lah ya. Apalagi kalau saya kan Zamira itu belum punya offline store, jadi emang selama ini cuma ikut event. Tapi untungnya saya memang dari awal itu online. Jadi online itu alhamdulillah tetap jalan dan sudah ada beberapa reseller di beberapa kota. Jadi itu aja yang di-push. Karena udah nggak ada offline kan, nggak offline. Akhirnya itu yang Nggak bisa pameran nggak bisa gitu ya. pameran, iya. Karena ya gitu sih Mbak, kendalanya selama ini, selama PPKM. Kan ada? Kalau dari Denator sendiri sih, awalnya yang PPKM awal itu sempat down banget ya, bulan Februari Maret kalau nggak salah 2020 down banget, sampai akhirnya mutar otak bener-bener Kak, akhirnya bikin pattern mask. Jadi ada masker yang bahannya cotton Jepang full.
awalnya iseng doang, bikinnya mungkin 100 pieces buat trial, akhirnya disukai karena di situ memang masker sensi lagi mahal-mahalnya, semuanya naik semua masker. Akhirnya kayak kenapa nggak bikin masker sendiri kayak gitu kan, biar lebih mix and match-nya dengan baju. Alhamdulillah itu menjadi inovasinya Denat Store sebenarnya. Kurang lebih selama setahun ini udah keluar 1000 pieces maskernya itu, padahal awalnya iseng doang, tapi itu sangat membantu Denat Store di Bertahan iya bertahan, benar. Jadi kan orang dulu carinya mungkin awal pandemi mikirnya nggak mau beli baju, carinya masker, carinya sektor obat-obat dan makanan. Memancing dari situ akhirnya tetap lihat ke jualannya Denat Store juga kayak gitu. Dan inovasinya sih itu sampai sekarang, dan benar kata Kak Oki, semua sektor kayaknya aduh langsung zong, apalagi yang PPKM baru ini benar-benar lebih parah gitu iya, sebulan kayak lebih udah kayaknya. itu sampai Denat Store sempat ada di UMKM Han juga, akhirnya itu terhold semua selama 1 bulan ini, dan semoga yang awal dari ikut Youth Market ini bisa kembali bangkit lagi sih event-event ini. Karena jujur ini event-event seperti ini sangat membantu UMKM sih sebenarnya untuk memperkenalkan produk-produk kami kepada warga-warga masyarakat Makassar. Kan kebanyakan kalaupun ada online tetap kami base-nya online jalan, cuman awareness-nya ke warga Makassar tetap dari mall ke mall sih sebenarnya. Iya, karena beda, bener kata Kak Oki, experience offline dan online itu sangat berbeda sekali sih sebenarnya. Jadi semoga Youth Market ini bisa membantu UMKM lagi, bangkit lagi kembali gitu, Mbak. Awalnya ini dari angka peluang sebenarnya ya, karena kemarin begitu pertama diumumkan nih pandemi Covid, bingung juga gitu, ini kita mau ngapain gitu ya. Apalagi kan ya itu tadi UMKM yang terdampak, mau fashion, mau produk makanan minuman gitu ya. Cuman memang peluang itu muncul di saat pemerintah mengumumkan bahwa boleh memakai masker kain. Iya benar. Nah di situ akhirnya bangkitlah kembali teman-teman UMKM yang bergerak di bidang konveksi juga. Dan Access Store ini memanfaatkan banget ya. Padahal awalnya memang harus kreatif. Iya, karena saya tipikal orang yang nggak suka keluar kalau nggak matching. Ya. Paling tidak 2, iya paling tidak pakai 2 atau 3 warna kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, ini masker sensi terlalu mahal seperti itu. Sedangkan masker kain saat itu masih bisa dibanderol 15.000, tapi bisa reusable kan, bisa dipakai berkali-kali, sampai 10 kali masih bisa. Jadi akhirnya bikin itu, ternyata teman-teman lagi pada suka. Awalnya saya kasih dulu ke teman-teman, semua itu saya kasih teman-teman terdekat, pakai dulu deh cowok cewek kayak gitu. Akhirnya bikin yang versi hijab, coba kan ya bilang. Akhirnya saya bikin versi hijab, ternyata suka semua kayak gitu. Akhirnya bikin lagi beberapa pattern, jadi kayak memang sih memunculkan peluang lagi PPKM ini, harus dilihat lagi kayak gitu Kak. Dicari baiknya gitu, jangan kita terpaku sama negatifnya saja gitu. Saya termasuk orang yang setia loh pakai masker kain. Saya sejak awal bukan awal PPKM, awal pandemi, saya lebih memilih memakai masker kain. Saya memakai masker medis pada saat saya trip saya ke Jakarta, Surabaya, saya ke Jawa. Tapi kalau untuk sehari-hari saya lebih nyaman memakai masker kain. Terus terang, karena itu juga tadi kita nggak perlu reusable ya. Jadi kita juga mengurangi limbah. Benar-benar limbah. Kalau saya sih seperti itu ya. Saya di rumah masih sih, kalau udah batuk pasti pakai masker kain di rumah. Iya, lebih enak sih. Lebih nyaman sih kalau menurut saya, untuk kita bernafas tuh lebih nyaman aja. Dan kalaupun misalnya memang harus kayak kemarin ya, kalau memang COVID lagi tinggi ya baru mungkin kita pakai 2 masker ya. Jadi pakai kain dan pakai masker medis juga ya. Mudah-mudahan supaya semua bisa tas gitu. dan semua bisa kembali berusaha lagi, bangkit lagi lah. Jadi selama menjalani bisnis online kan memang Damira awal kemunculannya itu langsung online ya. Jadi kita langsung post di Instagram, terus prosesnya itu
selama ini maksudnya untuk menggait customer dan segala macam itu dengan influencer marketing, terus dengan ads, kan sekarang ada ads apa Facebook ads sama Instagram ads juga ya. ya kayak gitu. Tapi justru online itu kayak lebih ini ya, maksudnya target marketnya lebih kelihatan Lebih jelas gitu, lah ya. lebih jelas umur berapa yang bisa digait sebenarnya, yang cocok dengan bisnis ini tuh umur berapa, terus demografinya Karena dan mereka lain-lain. memberikan data statistik. Iya, itu lebih kelihatan ada di insight-nya kita kan Insight-nya. segala macam. Nah, sekarang juga Instagram malah lebih ini, lebih ini lagi kan, munculkan reels seperti Iya, TikTok betul. ya. Ya kayak gitu. Jadi inovasinya lebih banyak. Nanti itu dan- Kakak Ega itu mungkin nanti Oh mau iya muncul di reels benar. lagi. Iya muncul di reels. Jadi kebetulan Demira ini lagi collab sama Ega ini ada apa face, karena memang kan untuk PTN ini target market kita anak-anak muda. Nah kebetulan kita ketemu sama Ega dan Ega itu fitnya bagus banget loh. Maksudnya dia benar-benar fokus di fashion, karena untuk Makassar sendiri belum ada sih yang maksudnya yang influencer yang belum ada sih, kayak jarang influencer yang benar-benar fokus di fashion, makanya kita tertarik sama dia gitu. Oh ini Iya. lagi nih. Iya. Ayo sekarang akan ada nih, gimana bisnis online-nya? Online sih kita dulu kan awalnya dari online Instagram ya. Akhirnya muncul pandemi, lama-lama kita ke marketplace, ke Shopee. Memunculkan ke Shopee itu lebih banyak request Shopee sebenarnya waktu pandemi, karena kita mau gratis ongkir kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus belajar lagi tentang tekniknya marketplace, ke Shopee, ke online bener. Dan semenjak pandemi kan muncul lagi TikTok, happeningnya TikTok. Jadi PR-nya UMKM itu banyak sekali sih sebenarnya Mbak. Kita dari harus tahu main di Instagram gimana, main di Facebook Ads gimana, ada lagi Reels, ada lagi TikTok. Jadi mengasah kita juga sih. Jadi nggak hanya kalau offline sih sebenarnya kayak ya kita pameran, jualan, nawarin. Kalau online kayaknya marketnya banyak banget yang harus digait, dan itu sebenarnya jadi tantangan kita sendiri. Apalagi kalau kita nggak ada base yang kreatif di online, harus belajar lagi dari awal gimana caranya target kita masuk di mereka. Jadi kayak kalau Denat Store sendiri sih lebih ke nyari apa yang lagi happening dulu sebagai peralihan produk. Jadi kayak kemarin kan waktu kebanyakan WFA, orang lebih sering pakai bahan rayon ya, dari daster sebenarnya, dari homeware. Nah, kita bikinnya lagi kemeja-kemeja yang bahannya rayon seperti itu. Akhirnya kita adaptasi, oh sekarang lagi tren bahan ini, kita coba bikin lagi. Jadi trial error sih sebenarnya sampai akhirnya oh yang ini yang disukai sama orang, ini produk ini yang tidak terlalu disukai, ya kita skip sampai di situ dulu. Tapi PR-nya benar-benar banyak ke UMKM sih, banyak banget. Nanti kita belajar reels lagi, live banget, bener live lagi di Shopee juga udah sering live Harus Kak. gitu yang namanya jualan kan. Jualan online itu banyak banget PR-nya buat kita sih. Apalagi kan saingan juga lumayan ya, saingan juga semakin banyak. Jadi memang cara untuk bertahan ya harus bisa memanfaatkan teknologi dan paham benar gitu dengan teknologi itu sendiri. Nah ini pertanyaan terakhir gitu ya dari saya. Saya mulai dulu ke Kakak Ega. Itu silahkan disampaikan kepada teman-teman, khususnya anak muda, memotivasi mereka gitu kan untuk bisa bangkit menjalani pandemi COVID-19 ini, karena kan bagaimanapun juga kita tidak bisa tidak bisa menghindar gitu, tetapi kita bisa membuat diri kita lebih kreatif dan lebih bermanfaat. Silakan Kakak Ega. Untuk saya sendiri biasanya memotivasi diri waktu pandemi itu mikirnya kayak apa sih, aku tuh udah beban keluarga gitu, nggak bikin apa-apa. Makanya kayak berpikir buat yang ini aja deh, siapa tahu ntar kan booming. Jadi kalau emang nggak booming ya nggak apa-apa, yang kan udah coba, jadi ada pengalaman gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kalian kayak mau bangkit gitu, coba aja dulu hal-hal yang baru atau masuk di zona baru kalian gitu.
kayak gitu Kak. Karena aku biasanya orangnya nggak pernah kayak di publik kayak gini, nggak pernah. Baru aja nih pandemi kayak gini aku kayak berani ngomong. Biasanya cuma presentasi di sekolah boleh kayak gitu. Sama, ini podcast ini juga lahir karena pandemi. Karena kita sebenarnya bukan karena tidak ada kegiatan yang bisa dibuat, ya ada, tetapi kan terbatas. Nah, keterbatasan ini yang membuat kita harus kreatif, berpikir apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu, untuk pencerahan, untuk memotivasi mereka, sehingga podcast ini juga lahir. Sama kayak Sama-sama lahir di pandemi. Nah, sekarang ke Kakak Nada. Ya. Kalau saya sih motivasi buat teman-teman Suarata. Kalau dari pribadi, mungkin dulu kita pandemi kebanyakan mikir ya, mau usaha ini, mau usaha itu. Saking banyaknya akhirnya mau mulai dari mana, kayak gitu. Mulai aja dulu dari kecil-kecil, dari circle terdekat teman-teman. Yang paling penting sih support system dari keluarga, dari sahabat-sahabat. Kalau ada mereka nomor satu pendukung, insya Allah usaha kita bisa maju sih sebenarnya. Karena kalau kita down, kita lagi pusing, pasti larinya ke keluarga atau sahabat dulu, kayak gitu. Jadi siapapun yang mau memulai usaha, jangan tunggu nanti, mulai aja dulu dari sekarang, seperti itu. Dan insya Allah semoga PPKM ini nggak ada level-level sampai 7, 8, 10, aduh amit-amit. Semoga kita bisa kembali normal lagi. Pandemi ini jangan dijadikan musuh sih sebenarnya, tapi bergandengan. Jadikan lagi motivasi kita untuk bangkit dari awal lagi. Karena kita semua yang terdampak ini memang tidak siap harus terima. Jadi bergandengan aja dengan pandemi. Ya. Jadi jangan mau dikalah ya. Bener, Ya, jangan mau harus dikalah tetap sama bangkit, pandemi. dimulai dari niat, tapi niatnya jangan cuma disimpan. Bener. Harus berani gitu Iya. dijalankan gitu ya. Nah, Kakak Oki, ayo silakan. Iya, jadi buat teman-teman Suarata yang pengen menjadi entrepreneur seperti Kanada. Jadi teman-teman yang mau berentrepreneur, kalau misalkan punya ide jangan disimpan, seperti yang tadi Mbak bilang. Kalau misalkan punya ide jangan disimpan, harus direalisasikan dan jangan takut rugi. Bener, jangan takut rugi, ya bener, jangan takut rugi. Karena entrepreneur katanya tuh resikonya kaya. Resikonya kaya, tapi memang mungkin kalau misalkan dalam prosesnya itu adalah mungkin yang ganjalan ya, tapi itu benar-benar harus dilewatin, jangan menyerah pada saat itu. Kalau misalkan memang sudah dijalani ya sok atuh, jalani terus, jangan berhenti, gitu. Tidak ada orang yang Iya. suksesnya Tidak. jalan terus gitu, tetapi selalu ada kendala, hambatan yang membuat kita belajar lagi ya, untuk bisa lebih sukses lagi. Seperti dengan hambatan PPKM. Tapi jadi kreatif dong, gitu kan. Justru di sinilah dilihat yang kreatif itu yang bisa bertahan gitu. Tetapi yang tidak kreatif akhirnya bingung untuk mencari jalannya. Nah, karena itulah kenapa kita juga dengan podcast ini bisa membantu teman-teman yang mungkin stuck gitu ya, bisa menghubungi kita juga, dan kita juga mungkin nanti bisa menyampaikan kepada mereka, siapa tahu mereka juga butuh motivasi juga dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih Kakak Oki, terima kasih Kakak Nada dan Kakak Ega atas sharing-sharingnya. Semoga menginspirasi bagi teman-teman Suarata, dan mudah-mudahan bersedia jika suatu waktu kita undang lagi untuk di podcast kita. Terima kasih. Pandemi COVID-19 tidak membuat kita harus jatuh gitu, tetapi pandemi ini harus membuat kita kuat, semangat untuk bangkit, khususnya UMKM. Dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini telah membuktikan bahwa kebangkitan itu adalah salah satu cara untuk kembali meraih sukses. Saya Andi Widya Satswina pamit undur diri, sampai jumpa.